Halo guys, balik lagi di Gadget ID YouTube channel sama gue Daya. Di channel ini kita ngebahas seputar gadget-gadget yang ada di Indonesia. Dan pada video kali ini gue akan ngebahas, nah ini dia barangnya, Google Home Mini. Langsung aja kita mulai videonya. Google Home Mini. Nah, jadi apa sih fungsinya Google Home Mini ini? Google Home Mini ini dia itu untuk mengontrol kalau kalian punya smart home di rumah atau ekosistem smart home, kayak misalkan kalian punya Xiaomi Yeelight, misalkan lampunya Xiaomi, atau kalian punya kalian punya lampunya dari Philipsnya Hue itu, atau kalian sekarang yang lagi hit itu kalian punya yang namanya mereknya Barbie. Nah, kalian bisa mengontrol dengan ini dari mulai lampunya, atau kalian punya colokan listrik, atau kalian punya steker listrik, atau punya si Barbie itu keluarkan yang namanya tuh misalkan tempat minum binatang. Kalau kalian punya kucing, punya anjing, atau juga untuk menyalakan TV kalian, menyalakan remote, maksudnya menyalakan TV, menyalakan AC. Nah, dia punya yang namanya tuh kayak remote-nya bentuknya bulat gitu ya. Kalian bisa mengaktifkan atau menyalakan dengan speaker ini. Nah, si Google Home Mini ini kalau di Indonesia itu udah ada yang versi keduanya, yaitu dengan yang namanya Nest Mini. Nah, kalau yang ini versinya Google Home Mini, kalau yang kedua itu Nest Mini. Versi sempurnanya dari Google Home Mini karena dia lebih responsif. Dan juga untuk bahasanya si Google Nest Mini dan juga yang termasuk yang ini, dia udah support bahasa Indonesia. Jadi dia sudah bisa berbahasa Indonesia. Dia udah belajar, udah les bahasa Indonesia dia tadi. Nah, si Google ini selain itu juga kalian bisa misalkan ya sama seperti yang di handphone kalian punya Google Assistant, kalian panggil, misalkan kalian lapar, kalian cari restoran, kalian mau tahu cuaca misalkan, atau kalian mau putar musik dari sini juga bisa. Basicnya menggunakan WiFi, jadi dia menggunakan internet, dia akan connect ke, misalkan kalian punya Spotify atau kalian punya YouTube Music, dia akan connect ke sini melalui WiFi, dan kalian bisa kontrol dengan handphone kalian. Misalkan kalian mau play lagu apa, nanti dia akan muter lagunya di sini. Dan jika kalian misalkan punya lebih dari satu device, nah si Home Mini ini bisa kalian pair misalkan dengan Home Mini yang lain gitu ya, kalian pair dalam satu jaringan gitu ya, misalkan, atau dalam satu rumah yang sama. Misalkan kalian punya ini di ruang tamu, punya ini di dapur misalkan, atau kalian punya ini di kamar gitu ya, dan kalian bisa untuk misalkan broadcast gitu ya, saya mau broadcast ke speaker yang lain, kalian bisa broadcast ini, misalkan bilang, atau kalian pulang dari luar atau dari mana gitu, saya sampai rumah nanti dia broadcast semua. Atau kalian bisa misalkan broadcast dari kamar, kalian broadcast mau ke speaker dapur gitu ya, bilang bikinin makanan misalkan sama yang lagi di dapur, kalian bisa pakai ini. Nah, sebenarnya untuk si Google Smart Home ini, dia sebenarnya itu punya ada beberapa varian gitu ya. Yang pertama itu Google Home yang biasa itu tuh, yang pertama yang bentuknya seperti speaker gitu ya, speaker yang berdiri gitu, gambarnya ada di sebelah sini. Terus ada juga yang Google Home Hub namanya, dan ini Google Home Mini. Kalau yang pertama itu namanya Google Home, terus ada yang Google Home Hub dia keluarin yang ada tabnya itu, ada layarnya, dan ini yang Home Mini.
Nah, kalau yang di Indonesia itu udah masuk lagi, dia udah keluarin lagi yang Google Home atau Google Nest Mini yang versi keduanya. Bedanya apa? Sebenarnya secara tampilan atau secara body dia tidak ada beda, kira-kira besarnya juga sama seperti ini. Warnanya juga sama seperti ini, dia ada yang warna ini atau yang warna agak putihnya gitu ya. Dia hanya beda di bagian, mungkin bagian belakang. Sama colokan charger ya, kalau ini masih menggunakan micro USB. Kalau yang si Nest Mini itu dia menggunakan colokan sendiri gitu ya. Jadi dia bukan menggunakan micro USB gitu atau colokan USB gitu ya. Nah, untuk si Google Home ini ukurannya ini cuman sekecil ini, satu genggaman ini, karena dia speaker atau smart speaker yang harus dicolokin ke listrik. Dia jadi tidak ada baterai, include baterai di dalamnya ini. Dia harus selalu dicolokin ke chargeran. Makanya dia bukan speaker portable yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi dia hanya akan ditaruh di meja kamar atau di ruang tamu atau dimanapun. Jadi dia tidak include baterai dan dia konektivitasnya hanya menggunakan WiFi. Jadi kalau kalian punya mau mendengarkan lagu, kalian bisa cast ke sini, casting audio namanya. Dia ada cast audio. Misalkan kalian buka Spotify, kalian mau mendengarkan lagu, nanti dia ada menu cast-nya tuh di kiri bawah kalau tidak salah. Kalian bisa cast ke speaker ini, nanti ada namanya, si speaker ini apa namanya, kalian setting namanya apa. Nanti dia bisa cast audio sini. Atau kalau kalian tahu yang namanya Google Chromecast yang audio tuh, yang bentuknya kayak Google Chromecast. Nah, itu dia fungsinya mirip-mirip seperti itu gitu ya. Kalau kalian punya lebih dari satu speaker, kalian juga bisa memutar musik di berbagai ruangan dengan musik yang sama gitu ya. Jadi kalian bisa putar musik secara bersamaan di berbeda ruangan gitu ya. Dan kira-kira itu fungsi utamanya dari si smart home. Dan sekarang selanjutnya kita akan demoin, kita akan kasih tahu gimana caranya untuk si smart home ini bekerja atau si Google Home ini bekerja gitu ya. Langsung aja. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Nah, ini posisinya kita pertama kali tuh harus download Google App, Google Home App ya. Nah, di sini tuh bentar. Nah, di sini tuh pertama kali kita harus download Google Home App. Di sini tuh gue udah punya yang namanya Google Home. Nah, di sini tuh gue sudah pakai Google Home juga di rumah. Jadi di sini banyak Google Home, banyak perangkatnya. Sekarang gue akan coba setting awal si Google Home ini. Jadi pertama kali gue akan tekan plus di sini, ya kan? Nah, di sini kita akan tambahkan ke rumah atau tambahkan siapkan perangkat. Nah, di sini ada siapkan perangkat. Lalu kita klik aja di sini ada perangkat baru. Nah, kita mau taruh di mana? Misalkan kita udah buat tempat atau kita bisa tambahin tempat baru di sini. Misalkan di sini gue tambahin namanya ke Evergreen gitu ya. Lalu kita klik aja berikutnya, dia akan mencari. Aktifkan, izinkan. Aja kita tekan ya di sini. Pilih bahasa, langsung aja kita coba ke bahasa Indonesia coba ya kita. Inggris, Indonesia di sini ada. Lalu
kita pilih aja Inggris Indonesia, lalu berikutnya. Oke, akan ada tanda kayak gitu. Apakah Anda mendengar suaranya? Kita tekan iya aja di sini. Lalu ya setuju. Lanjutkan. Lalu di sini ada ruang-ruangannya, kita bisa taruh di ruangan mana aja. Misalkan gue taruhnya di office. Lalu berikutnya dia connect ke wifi yang mana, gue connect ke sini, lalu kita bikin aja. Lalu kita oke. Terhubung. Di sini sebelum menggunakan asisten Google banyak pengaturan-pengaturannya di sini. Lalu kita berikutnya aja kita lewatkan. Nah, di sini ada Indonesia, kita Indonesia berikutnya. Di sini kita bisa voice asistennya, kita bisa deteksi suara. Misalkan kita lain kali aja. Oke. Saya yakin. Saya setuju. Tutup. Lain kali. Berikutnya. Nah, di sini dia bisa sambung ke musik-musik. Misalkan Spotify, Joox dan lain-lain. Lanjutkan saja. Semua sudah selesai. Lanjutkan. Oke, sudah siap. Lanjutkan. Dan ini dia, sudah ada perangkatnya di sini. Saya asisten Google Anda. Saya siap membantu. Untuk cari tahu apa yang bisa Anda lakukan, lanjutkan di aplikasi Google Home. Oke, tandanya dia udah connect, dia ada suara seperti itu. Lalu di aplikasi Home ini yang kira-kira GUI-nya seperti ini. Nah, ini dia udah kedetek, ada speaker di sini. Kita bisa klik, kita bisa. Kalau GUI-nya sih standar aja kayak gini, cuman ada pengaturan volume. Kita bisa gedein, kita bisa kecilin gitu ya. Ada setting di sini. Kita bisa atur bass dan treble-nya. Terus di sini ada settings. Settingsnya itu kita ada berbagai macam menu. Di sini ada mulai ada alarm, terus ada speaker name-nya, ada letak rumahnya di mana, ruangannya apa, misalkan office atau di ruangan mana gitu ya. Terus ada wifi dan lain-lain. Nah, lalu di Google Home ini kita bisa tambahkan perangkat-perangkat yang terhubung dengan, misalkan bisa dihubungkan dengan Google Home. Nah, gue akan contohin di sini. Gue ada lampunya dari Bardi. Gue akan coba konekin ke speaker ini dan kita langsung aja kita lihat. Nah, gue akan coba menyalakan si lampu Bardi ini menggunakan Google Home ini. Hey Google, nyalakan lampu studio. Nah, dia akan nyala kayak gini. Kita coba ganti warnanya. Hey Google, ganti lampu studio menjadi warna biru.
Hey Google, ganti lampu studio menjadi warna kuning. Hey Google, ganti lampu studio menjadi warna putih terang. Kira-kira dia kayak gitu. Nah, ini yang dinamakan IoT atau IoT, Internet of Things. Jadi dia bisa menjalankan atau menyalakan lampu dan perangkat lainnya hanya menggunakan smart home atau Google Home Mini ini, speaker ini. Hey Google, matikan lampu studio. Dan kita akan coba untuk putar musik di speaker ini. Nah, itu dia tadi berbagai kegunaan dari Google Home Mini ini. Kira-kira kayak gitu. Untuk penggunaan sehari-hari di rumah mungkin ini juga buat sebagian orang yang kayak kaum males nih atau mager-mager nih bisa pakai ini untuk nyalain lampu misalkan di kamar, atau buat pasang alarm juga bisa, atau untuk apapun kalian bisa pakai ini. Bagaimana menurut kalian tentang Google Home ini? Kalian bisa coba komen di bawah, kita pengen tahu pendapat kalian. Terima kasih juga udah nonton video kali ini di channel Gadget ID. Dan untuk kalian semua bisa bantu kita dong memajukan channel ini, traktir kita kopi nih di link yang ada di bawah nih, di bawah sini, yaitu traktir.id/gadgetid, atau linknya udah kita taruh di kolom deskripsi untuk kemajuan channel ini, untuk review-review selanjutnya, untuk upgrade gear mungkin, untuk kelangsungan channel ini kalian bisa bantu kita, traktir kita di bawah, atau juga bisa pakai Saweria. Kalian boleh sawer-sawer kita nih untuk kemajuan channel kita. Siapa tahu bantuan dari kalian atau bantuan dari kalian tuh bisa membangun channel kita ini. Sekian aja video kali ini, gue dari Gadget ID pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.